Siapa nih di antara kalian yang selama ini komplain dan banyak komen tentang Mitsubishi X-Force, katanya nggak ada inilah, nggak ada itulah, nggak ada ADAS lah, bla 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 bla, ketinggalan zaman lah, mobil gagal lah. Siapa ayo muncul kalian di sini ya, muncul dan duduk rapi kalian di situ. Siapkan kopinya, siapkan cemilannya, tak tunjukin Mitsubishi X-Force terbaru yang udah lengkap dengan ADAS. Lagian juga ngapain sih ngerasa kayak ADAS itu dewa banget? Padahal safety berkendara itu ada di kita loh ya. Tergantung cara kita berkendara ya. Mobil lengkap ADAS juga kalau kalian bawa mobilnya ugal-ugalan tetap aja bahaya. Nah nih, kita bahas Mitsubishi X-Force dengan Diamond Sense terbaru ini. Ikuti sampai selesai. Nih, Mitsubishi X-Force yang saya maksud ini nih. Nih, sekarang ada di depan kita. Warnanya jadi two-tone, warnanya jadi two-tone. Apa maksud two-tone? Di bagian bawah putih, di bagian atas hitam. Ya kan? Biasanya kalau nggak two-tone, ada bagian bawah putih, di bagian atas juga hitam. Biasanya di pilar A aja yang nggak hitam. Nah, ini hitam semua. Nah, itu bedanya di bagian luar. Untuk bagian spionnya, ini dibalut warna hitam juga, nggak sewarna body ya. Dibikin warna hitam. Jadi seolah-olah ini mobil kayak setengah kalau malam. Ya kan, setengah di bagian bawah aja. Nah, untuk ban velgnya masih sama, pakai ban 255 per 60 ring 18 kalau salah. 255 per 50, sorry. 225 per 50 ring 18. Tuh. Velgnya masih pakai apa? Motif warna yang sama. Side skirt masih pakai side skirt yang gede tuh. Tuh, kayak gitu. Nah, ada tombol buat lock unlocknya. Lalu kemudian spionnya udah retract. Dan ini nih yang beda. Oh ya, by the way di bagian atas nih ada roof rail nih. Tapi plastik ya, ya cukup lah. Di sini bisa buat naruh sesuatu boleh lah kecil-kecilan, ya kan. Nah, terus kita lihat bagian depan yang beda nih. Ini nih. Jadi untuk kalian yang selama ini banyak bacot soal ADAS ya, gara-gara nggak ada ADAS doang dianggap bahwa X-Force itu gagal produk. Nih, sekarang ada nih sensor-sensor yang ada di depan sini nih. Dulu kan di bagian dalam tuh kelihatan pada saat awal mobil ini ada tuh di bagian dalam kayak ada mangkoknya, ya kan. Nah, sekarang sensornya ditaruh di sini nih, di depan ini nih kan, di bagian belakang sini ada mesinnya, ya kan. Tuh, di sini nih sensornya, sensor safety-nya, ya kan. Jadi untuk kalian yang mencak selama ini nganggap mobil ini nggak oke gara-gara nggak ada sensor, aduh. Sekarang apalagi yang bakal kalian komplain. Nah, terus di bagian atas situ juga tuh ada sensor untuk wipernya dan sensor untuk lampu juga. Dan oh ya, mobil ini punya teknologi yang canggih nih, yang pastinya membuat pengendara lain yang ada di jalan kalau kita papasan itu nggak komplain. Karena kenapa? Dia punya sistem kerja lampu yang auto meredup kalau misalkan terdeteksi dari depan ada cahaya, ada kendaraan, biar orang yang dari depan itu nggak silau. Ya kan, itu tuh yang ada di lampu dengan sensor-sensor lampu yang ada di bagian atas itu tuh. Nah, kayak gitu. Sekarang apalagi nih? Oh ya, satu lagi nih yang selama ini tak mention setiap kali saya bikin video tentang ini. Mobil dilengkapi dengan Active Yaw Control yang kepake banget setiap hari. Karena kalau misalkan kalian ya selap-selip pakai mobil ini, itu anti slip, nggak pakai yang namanya oversteering atau understeering. Karena kenapa? Active Yaw Controlnya itu menjaga traksi ban belakang, ban depan dengan aman dan ngegrip pada saat berkendara. Nah, itu yang kalian nggak paham. Kalian cuman dengar kata orang, habis itu ngerasa paling tahu udah. Ada. Tuh, bagian dalam. Nih. Bagian dalam ini yang istimewa, ya kan? Karena ini yang tipe paling tinggi, ultimate nih, ya. Di sini Yamaha, bos, ya kan? Dan Yamaha itu adalah salah satu provider sound system yang cakep punya, dengan suara yang renyah, enak, ala-ala teatrikal pada saat kita dengerin musik di dalam mobil ini. Tuh, joknya dia juga udah pakai jok kayak gini, mocha perpaduan warna hitam, dan ini jok kulit yang empuk kayak kulit muda gitu, bukan yang keras getas kayak gitu. Aduh, kuno, joknya itu belum electric seat, bos. Kalau saya ya pribadi ya, subjektif, saya lebih suka yang kayak ginian, lebih cepat aja nyetelnya, ya kan. Satset udah. Kalau elektrik ditungguin, kalau ini enggak, langsung tuh. Misal mau ditinggiin, tinggal putar-putar kayak gini. Mau diputar ke bawah untuk dudukin juga boleh. Nah, ini maju mundurin, gampang, cepet, nggak mesti ditunggu-tunggu, dan pastinya nggak nguras tenaga aki, ya kan. Nah, terus bagian bawah sini tuh lihat,
Ada kisi-kisi AC di bagian bawah untuk dinginin dengkul kalian. Nih, ada tombol buat buka bagasi belakang. Ada leveling lampu. Sorry, leveling untuk lampu interior ya, lampu di dalam ya. Tuh, kelihatan ya. Nih. Terus ini ada tempat buat naruh barang, kisi-kisi AC. Ini materialnya moka yang nggak tembus air. Jadi kalau misalkan ketumpahan kopi bisa dibersihin, ya kan? Duduk di dalam X-Force. Nih, saya udah duduk dalam X-Force. Kalian udah pernah ngerasain belum? Ya kan? Dan saran saya nih ya, sebelum kalian ngebandingin mobil, lihat baik-baik mobilnya. Ketemu dulu sama mobilnya, mobil A, mobil B, baru kalian bandingin, komenin, ya kan? Tuh, lihat. Untuk semua cluster meternya. Tuh. Pakai layar tuh. Cakep. Ini juga sama nih. Aduh, mirip kayak Hyundai. Ya terserah. Ya kan? Mirip bukan berarti di copy, ya kan? Ya kurang lebih sama. Apalagi kalian mau samakan tuas transmisinya dengan tuas transmisi mobil lain, kalian mau samakan, wah ini mirip kayak itu, mirip kayak Isuzu Terraga, setirnya bundar. Ya kan? Aduh, maksud saya masa iya yang kayak gituan dianggap mirip-mirip bla bla bla. Nah, nih yang istimewa lagi nih, dia punya mode berkendara nih, ya kan? Mode berkendaranya banyak, bos. Mode berkendaranya banyak sekarang. Nah, nih, dengan mode berkendara ini, apalagi kalau misalkan nanti masuk yang apa, yang hybrid, lebih ada lagi nih, ada matte, kemudian ada gravel, kemudian ada sun, ada normal, ada wet, ya kan? Kurang lebih kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ini kepake banget ya kalau misalkan hujan pakai yang wet ya, biar traksi ban tetap napak dengan kokoh dan kuat. Start stop engine button. Nih, electric parking brake. Nih. Aku jelaskan satu hal tentang ini ya. Untuk kalian yang selama ini mencak-mencak soal transmisi CVT lemot lah, nggak kuat ditanjakan lah nih. Dengarkan baik-baik tuh, lihat deh. Nih. Ini ada DS, tombol DS di sini. Jadi kalau kalian nanjak, pencet ini. Ya kan, kalau kalian rasa itu nggak kuat nanjak, pencet ini, langsung mesin kalian meraung dan torsi kendaraannya jadi lebih kenceng. Sama halnya kalau misalkan kalian mau nyalip kepepet, pencet ini biar kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, ya kan? Udah paham kalian? Oh ya, by the way, saya bakal ngasih tahu kalian diskon mobil ini. Diskon mobil ini itu di harga 70 jutaan diskonnya, di angka 70 jutaan untuk sekarang. Jadi mumpung diskonnya masih gede, ya manfaatin, hubungi kontak kita yang ada di bawah sini nih, di layar, di profile, atau di deskripsi. Tuh, kita lanjutin. AC-nya udah dual zone, ya kan? Kayak yang Pajero punya, bos. Nih, setirnya, setir kayak yang di Expander juga, kayak yang di Pajero juga. Ya, Pajero model sekarang ya, yang mengcopy setir yang kayak ginian. Nah, apakah ikut-ikutan? Nggak, bos. Nggak bisa dianggap kayak gitu juga. Nah, setirnya tilt dan teleskopik, ya kan? Lengkap, bos. Nih, di sini ada tempat buat naruh barang. Soft opening pula. Nah, Yamaha Twitternya nih. Nih Yamaha nih. Ya bukan Yamaha Jupiter MX, itu mah komeng. Ya kan? Ya gara-gara itu jadi anggota DPD RI kurang lebih. Nih, elektrokromatik untuk spion tengahnya, instrumen-instrumen muncul di sini, lampu-lampu lengkap, tempat kacamata, ya kan? Tuh. Nah, di bagian atas ini itu plafonnya dibikin full black. Jadi interiornya full black kecuali dashboard sama nih armrest, termasuk bagian sini nih sama bagian-bagian ini. Jadi lebih kalem, ya kan? Lebih kalem dan pastinya lebih nyaman. Nih ada cup holder 2, ada tempat buat naruh minuman, dan ini bisa jadi kulkas tuh. Nih sekarang mode tidak jadi kulkas. Kalau kita puter yang ini tuh, jadi bisa ngedinginin minuman yang ada di dalam storage-nya itu. Di bagian bawah sini masih ada tempat buat naruh barang. Nah, sekarang kita coba intip bagian belakangnya. Ya, kita udah tutup rapat. Ini untuk area bagasi aja ya. Kalau untuk yang depan ya nggak usah lah. Ini elektrik. Tuh. Dia ngebuka dengan sendirinya, bos. Iya kan? Ngebuka dengan sendirinya, smart mobilnya. Dan ini untuk tempat naruh barangnya, rata lantai. Dan ini itu kokoh, kokoh. Tuh, lihat, tebel kayak gini. Di bagian bawah ada ban serepnya, spare tire. Ya, pakai ban temporary lah ya. Tapi cukup oke. Nah, toolkit semua ditaruh di samping situ rapi. Nah, ini joknya 5-seater bener-bener nih. Nih, ada armrest tiga-tiganya. Nih, ada buat tekuk joknya. Nah, ini di bagian tengahnya bisa jadi armrest dan ada cup holdernya kalau misalkan di bagian belakang cuma 2 orang doang. Nah, itu tuh, ya kan? Nah, nutupnya gampang aja, tinggal pencet bagian sini nih. Ya kan? Dia nutup dengan cerdas sendiri. Ya, nggak mesti manja-manja kayak gitu.
Nah, untuk kalian yang selama ini kepengen nama mobil ini tapi belum tahu banyak, kalau kalian mesti ada pertanyaan lagi ya langsung tanyakan di kolom komentar atau hubungi nomor kontak kita yang ada di layar di profile atau deskripsi. Itu yang bisa kita share kali ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.